Oh teman-teman, jumpa lagi bersama Kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang persamaan kuadrat. Kita sudah belajar mencari akar-akarnya, mencari hasil kali dan hasil penjumlahan akar-akarnya. Juga kita sudah belajar tentang diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat suatu persamaan kuadrat. Sebelum jangan lupa ya untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Legurles. Nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru di channel Legurles. Dan di sebelah kanan atas seperti biasa kakak memberikan link kumpulan video tentang persamaan kuadrat sehingga kalian bisa belajar dari video pertama sampai video yang terakhir. Halo teman-teman Legurles, bergabung di membership channel Legurles. Dengan 19.900 kalian sudah bisa dapat banyak sekali manfaat. Ada badges yang akan ada menunjukkan berapa lama kalian menjadi member, ada emoji khusus, prioritas komentar kalian dibalas, video-video SMP yang kakak buat khusus buat member, akses awal video-video SMA yang sedang lagi di remake, juga kalian bisa bergabung ke komunitas Discord Legurles. Yuk buruan gabung ke membership channel Legurles dengan 19.900 dengan klik tombol join yang ada di bawah. Untuk belajar membentuk suatu persamaan kuadrat, kita perlu ingat kalau suatu persamaan kuadrat itu memiliki bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, kita bisa menyusun suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus x kuadrat jadi kurang dalam kurung x1 tambah x2 dikalikan x ditambah x1 kali x2 ya. Di mana x1 dan x2 ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang mau kita susun. Tetapi nanti ada juga soal-soal di mana kita mempunyai hubungan antara dua persamaan kuadrat. Jadi ada persamaan kuadrat yang lama dan kita diminta menyusun suatu persamaan kuadrat baru di mana akar-akar nanti ada syarat-syarat tertentu. Nah, kalau soalnya seperti itu, kita akan mengolah akar-akar barunya sehingga bisa diselesaikan dengan nilai dari akar-akar lamanya. Daripada bingung, langsung aja kita coba contoh-contoh soal berikut. Ini contoh soal yang pertama. Susunlah suatu persamaan kuadrat yang memiliki akar 2 dan negatif 7. Berarti ini X1-nya, ini X2-nya ya. Gampang ya. Kita tinggal cari X1 ditambah X2. Oh, berarti ini 2 ditambah dengan negatif 7, kita dapat negatif 5. Kita juga tinggal cari X1 dikalikan X2, berarti tinggal 2 dikalikan negatif 7, berarti kita punya negatif 14. Tinggal masukin ke rumus ini, berarti X kuadrat dikurang min 5 dikalikan X ya, ditambah min 14 sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah 5X dikurang 14 sama dengan 0. Gampang ya? Nah, soal bentuk soal yang kedua yang seperti ini. Jadi kita diminta menyusun suatu persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Jadi ini kita punya persamaan kuadrat lama dan kita diminta untuk menyusun suatu persamaan kuadrat yang baru. Caranya tetap sama, kita akan pakai X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikalikan X ditambah X1 dikalikan X2 sama dengan 0. Nah, yang lama ini perlu kita olah ya. Kita olah seperti apa? Kita lihat di sini. Kita tahu di sini katanya X1 katanya 3 kali yang lama. Nah, yang lama kita anggap aja kita punya alfa ya. Dan beta, berarti 3 kali alfa. Dan si X2-nya kita anggap 3 kali beta. Karena akar-akar yang baru 3 kali dari akar-akar persamaan yang lama. Sehingga kalau kita mau cari X1 ditambah X2, kita akan punya 3 dikali alfa ditambah 3 dikali beta. Kalau kita faktorkan 3-nya, kita punya 3 dikalikan alfa ditambah beta. Alfa tambah betanya berapa? Kita hitung di persamaan yang lama. Berarti kita akan punya alfa tambah beta berarti min B dibagi A ya. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya min 5, dan nilai C-nya min 6. Berarti kita punya min dari min 5 dibagi 1. Berarti kita punya 5. Sekalian kita hitung alfa kali betanya. Berarti C dibagi A. Berarti min 6 dibagi 1 kita punya negatif 6. Tinggal masukin deh ke sini. Berarti kita punya 3 dikalikan alfa tambah betanya 5. Berarti kita punya 15. X1 dikalikan X2. Nah, berarti 3 alfa dikalikan 3 beta ya. Berarti kita punya 9 dikali alfa dikali beta. Oh, berarti 9 dikali negatif 6 kita punya negatif 54. Nah, tinggal dimasukin deh ke dalam si bentuk persamaan kuadratnya. Berarti kita punya ternyata persamaan yang barunya adalah X kuadrat dikurang 15X ya
dikurang 54 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini kalau dicari akar-akarnya ada 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Nah, kita coba yang nomor 3. Di sini susunlah suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya saling berkebalikan dari akar-akar persamaan yang lama ya. Jadi kita pisahkan ya, yang sebelah kiri yang lama dan yang baru rumusnya tetap sama, yaitu x kuadrat dikurang x1 ditambah x2 dikalikan x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0 ya. Nah, berarti kalau saling berkebalikan, kalau ini kita punya akarnya alfa dan beta supaya berbeda, maka x1-nya adalah 1 per alfa karena dia berkebalikan ya. Kalau berlawanan, x1-nya adalah negatif dari alfa. Dan x2-nya berarti kita punya 1 per beta. Nah, sekarang kita tinggal hitung dulu nih untuk x1 ditambah dengan x2. Berarti 1 per alfa ditambah 1 per beta. Ya, disamakan penyebut jadi beta dibagi alfa kali beta tambah alfa dibagi alfa kali beta. Berarti alfa tambah beta dibagi alfa dikalikan beta. Berapa alfa dan betanya? Kita cek di persamaan yang lama. Alfa ditambah beta berarti min B dibagi A. Berarti kita punya di sini adalah min 4 dibagi 2. Karena ini A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Berarti kita punya negatif 2. Negatif alfa dikali beta berapa ya? Berarti ini C dibagi A. Berarti kita punya adalah min 5 dibagi 2. Yaudah, min 5 per 2. Kita masukin deh di sini. Berarti alfa tambah betanya min 2 dibagi minus 5 per 2. Berarti kita punya min 2 dikali min 2 per 5 ya. Atau kita punya plus 4 per 5. Sekarang kita hitung nih, x1 dikalikan x2, berarti 1 per alfa dikali 1 per beta, berarti 1 per alfa dikali beta ya. 1 dibagi negatif 5 per 2, berarti kita punya adalah negatif 2 per 5, tinggal dibalik. Sekarang tinggal dimasukin deh, berarti kita punya x kuadrat dikurang 4 per 5x gitu ya, ditambah dengan min 2 per 5 sama dengan 0 ya, supaya gampang kita kalikan 5 semua, sehingga nanti kita punya 5x kuadrat dikurang 4x ya, dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah jawabannya, di mana akar-akar dari persamaan kuadrat ini berkebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Nah, kakak sudah kasih 3 contoh soal buat kita belajar konsepnya. Sekarang kakak kasih 2 contoh soal buat kalian coba ya. Silahkan dicoba. Ini yang kalau akar-akarnya sudah dikasih tahu 1 per 5 dan 3. Yang ini kalau kita berdasarkan persamaan kuadrat yang lain dan kita maunya berlawanan tanda ya. Berarti x1 sama dengan negatif alfa dan x2-nya sama dengan negatif beta. Silahkan dicoba dan kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legolas. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legolas, dan juga follow Instagramnya Legolas. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.